Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nanda Nursubing dengan NPM 2317051082. Di sini ingin membuat video pengganti untuk absen pertemuan 6. Itu adalah tentang absen ke-6 tentang desain analisis dan desain sistem informasi tentang manajemen proyek sistem informasi. Pertama, kita itu ngejelasin apa itu jadi manajemen proyek sistem informasi ini adalah suatu proses untuk mengelola seluruh aktivitas proyek yang berkaitan dengan sistem informasi. Proses ini itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, pengaturan tugas, sampai pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, manajemen ini penting karena proyek sistem informasi itu tidak hanya melibatkan pengembangan teknologi, tapi juga ada faktor-faktor lain. Contohnya itu faktor manusia, faktor waktu, faktor anggaran, dan kualitas yang semuanya itu harus dikendalikan dengan baik biar proyeknya itu nanti bisa berjalan lancar. Terus komponen utama. Komponen utama dari manajemen komponen utama dari manajemen proyek sistem informasi. Pertama itu adalah manajemen ruang lingkup. Nah, di tahap manajemen ruang lingkup ini kita tuh harus nentuin apa aja yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Ini penting agar proyek tidak mengalami eh, perubahan yang tidak terkendali. Kedua itu manajemen waktu. Eh, ini dibuatin jadwal kegiatan menggunakan metode, contohnya itu pakai CPM. Lalu ada manajemen biaya. Proses manajemen itu mencakup estimasi biaya, pengalokasian anggaran, serta pengendalian keuangan selama proyek berjalan. Lalu ada manajemen kualitas. Nah, kualitas sistem diuji dengan pengujian ketat dan penempatan standar agar nanti hasil proyek itu benar sesuai dengan harapannya. Lalu ada manajemen sumber daya manusia. Ini melibatkan pengelolaan tim proyek, pembagian tugas, serta pengembangan skill tim biar tetap konsisten dan kompeten. Lalu ada manajemen komunikasi. Komunikasi harus lancar antara stakeholder, baik lewat rapat, laporan, atau pakai bulletin. Lalu ada manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko ini perlu ditetapin di awal, dibuat rencana mitigasinya, terus dipantau biar proyek ini tuh nggak gagal. Lalu ada manajemen pengadaan. Ini mencakup proses memilih vendor, buat kontrak, hingga pembelian alat atau jasa yang dibutuhkan. Lalu ada manajemen stakeholder. Ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proyek harus dikenali dan dilibatkan aktif dalam prosesnya. Lalu peran dan tanggung jawab dalam MPSI. Pertama itu ada eh, project manager. Project manager ini memegang kendali penuh atas jalannya proyek mulai dari awal sampai akhir. Lalu business analyst ini bertugas memahami kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi teknis. Lalu ada sistem analis, ini untuk merancang sistem dengan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan penggunanya. Lalu ada software developer, ini bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan sistemnya. Lalu adalah QA team, ini menguji sistem untuk memastikan tidak ada bug dan kualitasnya itu terjamin. Kalau stakeholdernya itu mereka pemilik kepentingan dari proyek, baik dari dalam atau luar. Terus ada tantangannya dalam MPSI. Yang pertama ada scope creep. Ini adalah perubahan ruang lingkup dan perencanaan dapat menambah biaya dan waktu. Lalu yang kedua ada keterbatasan sumber daya.
Ini itu bisa kekurangan dana atau kekurangan tenaga kerja atau kekurangan alat. Lalu ada komunikasi yang buruk. Ini tuh artinya koordinasi yang lemah bisa menyebabkan kesalahan fatal. Lalu ketidakpastian teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat bisa mengubah kebutuhan proyek. Lalu manajemen risiko yang lemah. Risiko ini tidak ditangani dengan baik bisa berujung pada kegagalan proyek. Lalu faktor penentu keberhasilan MPSI. Biar manajemen proyek sistem informasi ini berhasil ada beberapa faktor ini harus diperhatikan ini. Pertama ada dukungan dari manajemen atas. Ini harus ada dukungan nyata dan konsisten dari pihak atasan. Lalu quality control yang ketat. Ini artinya tuh harus ada pengawasan kualitas berkala oleh orang yang berpengalaman. Lalu ada pembaruan rutin. Ini informasi sistem itu harus selalu up to date. Lalu mudah digunakan, artinya sistem itu harus user friendly dan mudah diakses. Penghargaan untuk kontribusi ini untuk memberi insentif kepada anggota tim biar dia tuh meningkatkan semangatnya. Lalu ada konsep model view controller atau MVC. Jadi MVC ini adalah arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen. Itu ada model, ini itu bertanggung jawab mengelola data, logika bisnis, dan berinteraksi dengan database. Kalau ada view, ini untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya ada grafik kan, status tugas atau laporan. Lalu ada controller, ini untuk menangani input dari pengguna, mengontrol alur kerja, dan menghubungkan model dengan view. Kalau ada alur kerjanya itu ada 5 langkah. Pertama, pengguna memberikan input lewat view. Yang kedua, controller menerima input dan memproses. Yang ketiga, controller mengatur pengambilan atau pengubahan data oleh model. Yang keempat, model mengembalikan data ke controller. Lalu view diperbarui berdasarkan data terbarunya. Lalu ada manfaat penggunaan ini tuh, pertama aplikasi lebih terstruktur dan terorganisir. Yang kedua, itu proses modifikasi dan testing lebih mudah. Yang ketiga, mendukung pengembangan cepat atau rapid development. Yang keempat, itu mendukung test driven development atau TDD. Yang kelima, itu bisa memiliki banyak tampilan atau views. Yang keenam, itu CEO friendly. Ini cocok untuk aplikasi web publik. Jadi dia bakal sering muncul. Terus yang ketujuh, itu data bisa dikembalikan dalam bentuk mentah, memudahkan bisa dimanipulasi. Terakhir itu cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Kita ke contoh framework instruksi. Ini pertama itu adalah Ravel, framework PHP dengan sintaks yang keren. Lalu Ruby on Rails, ini framework Ruby yang cukup terkenal banget nih. Ada kode 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 generator, ini framework PHP juga. Lalu ada ASP.NET MVC ini dari buatan Microsoft, itu untuk pengembangan web. Yang kelima Android, platform mobile yang menggunakan MVC juga. Oke, kesimpulan jadi MPSI ini adalah fondasi penting dalam pengembangan sistem. Dengan kita nerapin prinsip-prinsip manajemen dan konsep MVC ini, kita bisa membangun sistem informasi yang efektif, efisien, dan juga berdaya guna tinggi. Semua itu ya butuh perencanaan, kerjasama tim, dan dukungan teknologi yang tepat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.